Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Segala puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan bisa memasuki bulan hurum, yaitu bulan Zulqa'dah di tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, yang kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang telah mempersilakan waktu kepada saya untuk bisa berjumpa, berbicara dengan Bapak Ibu semua. Juga kepada Ustadz Yasin Nur Yasin selaku Ketua Umum Himpunan Mubalik Bandung yang saya hormati. Juga kepada Al-Mukarram guru saya Ustadz Anang, Pak Guru Anang. Juga rekan Ustadz Tiong, juga Ustadzah Lilis. Juga yang hadir pada kesempatan ini, jamaah-jamaahnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, karunia dan ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadzah Eis, Ustadzah Lilis. Eis, mohon maaf ya. Baik, bagaimana kabar ibu bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Mana jamaah Ustadzah Eis? Wah, masya Allah. Ini Ciganitri. Yang Ustadz Anang, wah masya Allah. Ustadz Tiong, alhamdulillah. Yang lainnya, Cililin hadir. Ustadz Agus, Ustadz Yasin, Cililin ada. Masya Allah, berkah semuanya. Ya, baik, dan mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang bawa mushaf atau mushaf online ada? Coba dibuka surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah ke-37 ya. Surah ke-37 ya. Ayatnya ayat ke-99. Ayatnya, jadi surat berapa? Surat ke-37 ayat ke-99. Baik. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabassarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita ingin mendalami tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu salah satunya di dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 99 sampai 113. Kalau dibahas semua, waktunya tidak cukup, karena saya harus selesai jam 10:30. Karena jam 10:30 akan ada door prize. Ya, jadi siapkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna spiritual Idul Adha. Belajar ikhlas dan berkorban dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Idul Adha itu bukan hanya momentum menyembelih hewan kurban, tetapi Idul Adha adalah momentum kita menyembelih ego, menyembelih hawa nafsu, menyembelih kecintaan terhadap dunia yang menjadikan ketiga hal tersebut kita tidak dekat dengan Allah. Lalu bagaimana sebenarnya makna terdalam dari ibadah kurban ini? Bagaimana makna yang terdalamnya? Nah, kita bisa mulai dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang mana ini menjadi momentum terjadinya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin.
Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Berarti ini peristiwa apa Bapak Ibu? Penyembelihan. Ayat ini menunjukkan momen yang sangat sakral, di mana ada seorang ayah dan seorang anak yang sama-sama tunduk dan pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ketundukan, ada kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menawar, Nabi Ismail tidak melawan. Keduanya menunjukkan keikhlasan tingkat tinggi yang tak seorang pun bisa sanggup untuk mencapainya. Jadi kisah ini bukan hanya tentang penyembelihan, tapi tentang keyakinan penuh dan kepasrahan total yang ditunjukkan oleh hambanya Allah terhadap perintahnya Allah. Keyakinan total, keyakinan yang penuh, kepasrahan yang total yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Ini adalah simbol pengorbanan sejati, bukan soal kehilangan sesuatu, tapi soal menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada selainnya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum punya anak. Terus seiring dengan berjalannya waktu, dengan kisah-kisah yang pernah kita baca, Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah terlahir, ini ujian bagi Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail dari tanah Palestina ke tanah Mekah Al-Mukarramah. Jangan dibayangkan kondisi Mekah Al-Mukarramah saat ini, tetapi dulu itu adalah padang pasir yang tandus, tidak ada seorang manusia pun di sana. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan istri dan anak tercintanya di tempat yang sepi itu. Seketika itu Nabi Ibrahim pun pamit, lalu berjalan dengan mata yang berkaca, dengan hati yang penuh dengan kesedihan, dengan hati yang juga diiringi dengan keyakinan total bahwa Allah yang akan menolong anak dan istriku. Maka Siti Hajar pun sebagai seorang istri bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku?" Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, karena mulutnya terasa keluh untuk menjawab, karena air matanya sulit dibendung, karena tidak tega meninggalkan anak dan istrinya. Tetapi dia harus taat terhadap instruksi yang telah Allah perintahkan kepadanya. Kedua kalinya Siti Hajar pun mengatakan, "Wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku?" Tidak dijawab. Baru ketika ketiga kalinya Siti Hajar mengatakan, "Wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku dan anakmu?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku akan menitipkan engkau kepada Allah." Maka Siti Hajar pun menjawab, "Kalau engkau menitipkan aku kepada Allah, kalau engkau menitipkan Ismail kepada Allah, maka tinggalkanlah kami, karena sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan hambanya." Ini keyakinan yang penuh dan kepasrahan yang total. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun berjalan, dan Siti Hajar dan Nabi Ismail pun memulai kehidupan baru di tanah yang tidak mendapatkan manusia di sana kecuali mereka berdua.
Maka seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Ismail pun lapar, haus. Tapi Siti Hajar tidak memiliki ASI yang cukup. Akhirnya Siti Hajar pun berlari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, sampai 7 kali berharap kepada Allah. Karena kepada siapa lagi kita harus meminta? Siapa lagi yang akan menolong kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika sudah selesai, tiba-tiba keluar air yang memancar di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dengan riang gembira, Siti Hajar pun menghampiri Nabi Ismail dan melihat air itu, lalu mengatakan, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Artinya kumpul, kumpul, kumpul. Maka Allah membekali air Zam-zam. Dengan air Zam-zam itu, apa yang terjadi? Seiring dengan berjalannya waktu, banyak para pedagang yang melewati daerah itu. Mereka bahagia karena di padang pasir yang sangat tandus, dengan panas teriknya matahari, dengan tenggorokan yang sangat kering, mereka menemukan air, bukan hanya fata morgana. Akhirnya mereka pun berdiam diri dan minta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di sana. Akhirnya banyak kelompok, tersebar berita, datang rombongan, datang rombongan, datang rombongan. Akhirnya penuhlah yang kita namakan saat ini Mekah, bukan kita namakan, yang kita sebut Mekah Al-Mukarramah. Ini perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya berat-berat, tapi endingnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Berat di awal, tapi Allah tolong. Termasuk salah satu peristiwa kurban, termasuk peristiwa disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Nanti kita akan bahas. Namun, apakah tujuan utama dari kurban? Hanya sekedar menyembelih hewan? Apakah tujuan kurban hanya sekedar menyembelih hewan? Bukan. Al-Quran menegaskan bahwa kurban itu bukan soal daging. Pengorbanan itu. Nabi Ibrahim ujiannya banyak, salah satunya ini yang akan kita bahas. Makna spiritual kurban. Apakah kurban itu hanya menyembelih? Tidak. Allah menegaskan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian, ketakwaan kita semua. Kurban itu bukan soal daging, tapi soal ketakwaan, soal ketakwaan kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kurban adalah latihan ketakwaan, bukan sekedar ritual penyembelihan. Yang Allah nilai adalah hati kita, bukan jumlah nominal berat yang kita korbankan, tapi hati kita. Jika kurban bukan soal daging, lalu apa yang sebenarnya perlu kita korbankan dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena tidak setiap mukmin, setiap muslim itu mampu untuk berkorban. Lalu apa yang sebenarnya perlu kita korbankan dalam kehidupan kita untuk saat ini? Apa yang harus kita korbankan, Bu? Pertama, ego yang sulit dikendalikan. Ego yang sulit dikendalikan. Kalau kita tahu kita salah, berani nggak kita minta maaf? Kalau ada orang yang menyakiti kita, berani nggak kita memaafkan?
Ah itu. Karena ternyata memaafkan itu adalah cara kita untuk bahagia. Apakah bisa kita menjadikan luka menjadi kekuatan, bukan menjadikan luka sebagai dendam yang menetap di dalam hati? Itulah saat ini yang perlu kita korbankan, ego kita. Ibu-ibu beranikah minta maaf sama anaknya, bapak sama pasangan hidupnya? Bisa nggak mengatakan maaf kepada anaknya? Jangan sungkan. Bisa jadi akhlak buruk kita itu terwariskan kepada anak kita yang kita tidak menyadarinya. Coba lihat, perhatikan anak-anaknya. Kok kenapa bisa bersifat kayak gini? Itu bisa jadi dari kita sebagai orang tuanya. Mau nggak kita minta maaf, nak? Sikap yang kamu lakukan itu pernah mama bapak lakukan, atau kadang tidak sadar melakukannya. Mama papa minta maaf kalau sekiranya sifat buruk yang bapak atau mama, ibu atau ayah ternyata terekam baik olehmu dan mengakibatkan kamu seperti ini. Maafkan kami sebagai orang tua. Ego yang sulit dikendalikan. Kadang orang itu sekarang, ibu-ibu, suka licik sorangan. Contoh, Al-Quran telah menyinggung dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang curang. Ketika dia membeli hayang diluwihan, tapi ketika orang lain membeli dikurangan. Oke, aplikasinya sekarang, ketika mau nyebrang ingin dikasih jalan sama orang yang melaju, tapi ketika melaju tidak mau ada orang yang nyebrang. Kendanu boleh nyebrang mas saya lain batur. Orang lain marahin anak kita, kita marah. Tapi kita sering marahin anak kita. Secara tidak langsung kita mengatakan, batur temenang nyarekan, kecuali saya mah menang nyarekan, menang ngahina, menang ngabuli, menang nenggelan, menang anu kagorengan kayak budak, nu lain teu menang. Awas, hati-hati. Itulah yang dikatakan dengan curang. Maka coba amati hati kita. Orang yang ngaji diri, dia tahu diri. Orang yang tidak ngaji diri, dia tidak tahu diri. Coba amati. Kita berbicara di sini saling menasehati. Saya lagi berjuang, Bapak Ibu juga lagi berjuang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau dulu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail kita yang saat ini adalah ego kita. Yang kedua, apa yang harus kita korbankan hari ini? Nafsu dan ambisi dunia. Nafsu dan ambisi dunia. Seperti keinginan untuk kaya yang membuat kita rela meninggalkan sholat atau mengambil hak orang lain. Sembelih itu nafsu dan ambisi dunia. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Duit. Coba kalau sudah terjadi dua hal ini pada kita, satu tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan, 1 pekan terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam. Hati-hati. Yang kedua, ketika pasar sudah mulai mudah diakses, hati-hati. Kenapa ini harus hati-hati? Karena ini sedang menuju kepada akhir zaman. Maka perkuat diri kita dengan akidah yang kuat, menjaga sholatnya, dan yang paling penting juga adalah setiap kali kita ingin maksiat, ingatlah
mati sedang berada di hadapan kita. Maka saat ambisi dan cinta dunia berlebihan, sehingga akhirnya kewajiban dilalaikan, sehingga akhirnya ada hak orang lain kita ambil, ini mengerikan. Hak orang lain kita ambil, terus kita gunakan seumur hidup, berapa banyak dosa yang kita tanggung. Hati-hati dengan hak orang lain. Kita sembelih nafsu dan ambisi dunia. Yang ketiga, harta yang enggan disedekahkan. Bapak Ibu, tahu nggak barometer ketakwaan kita itu apa? Salah satunya sedekah. Kalau kita di dompet ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, mana nu dimasukin ke anak celeng? Kan gitu, soak. Ya nggak apa-apa, 2 hari juga alhamdulillah. Mungkin lagi sempit kan kita nggak tahu. Yang penting wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa yang akan mendapatkan surga? Yaitu orang yang takwa. Yang seperti apa? Orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Orang yang gak nunggu kaya kalau mau sedekah. Dia dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dia senantiasa ingin berbagi. Itulah orang yang takwa. Dan kalau sekiranya kita memiliki harta dan kita sungkan untuk membelanjakannya di jalan Allah, sungkan untuk menolong kepada saudara kita, maka sembelih itu, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Tapi satu lagi syaratnya agar sedekah kita diterima, saat kita memberi, iringi dengan tidak menyakiti hati si penerima. Karena suka ada orang yang ngasih tapi bari nyarekan, bal saya minta wae mana teh lieur urang. Sakit. Kalau mau ngasih, ngasih ya. Kalau mau ngasih nggak usah dus-des. Baik ngasih ke personal atau ngasih ke komunitas atau ngasih dalam hal ruang lingkup yang lebih besar. Kalau kita mau berkarya, beramal, ulah dus-des. What is the meaning dus-des? Nah, gerutu. Lakukan, kalau mau memberi, lakukan dengan tulus tanpa menyakiti orang yang mendapatkan manfaat itu. Pahim tum? Pahim nah. Apalagi tadi ego yang sulit dikendalikan. 2 apa? Ambisi dan cinta dunia. 3, harta yang enggan disedekahkan, tersembelih. Yang 4, waktu yang enggan kita luangkan untuk ibadah. Kita sibuk mengejar urusan dunia hingga lupa membaca Al-Quran. Siapa yang tadi malam baca Quran? Cung. Alhamdulillah. Siapa yang tadi malam baca Al-Quran terus dengan terjemahnya? Cung. Semakin menurun.
Siapa yang membaca terjemahnya terus membaca ada satu ayat, misalkan hal itu tentang perintah atau larangan, lalu berencana jika itu larangan, saya bertekad besok kalau dikasih hidup sama Allah tidak akan melakukan hal ini. Dan jika itu perintah, maka kalau Allah besok memberikan saya hidup, saya akan mengerjakan hal ini. Ada yang begitu? Tidak ada. Al-Quran itu pedoman hidup. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Saya pernah ditanya gitu sama guru saya. Para asatid barangkali tadi malam baca tilawah Quran, Ustaz, dengan terjemahnya ya. Terus nemuin ayat nggak tentang perintah atau larangan dan bertekad besok mau ngerjain kalau itu perintah, kalau itu larangan bertekad nggak akan ngerjain. Pada diem semuanya. Sama, saya juga kayak ibu tadi. Semenjak itu saya terpukul dan akhirnya mencoba untuk membacanya. Mencoba untuk melihat. Di rumah itu ada tafsir. Ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Munir, ada tafsir Al-Jalalain, ada tafsir Kemenag. Itu 4 tafsir yang suka saya gunakan. Ya, tafsir Munir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Kemenag, tafsir Jalalain. Itu dibuka. Meskipun hanya 1 ayat. Tapi coba. Begitu ibu-ibu. Coba hafal semua surat Al-Fatihah. Ada nggak ayat yang menceritakan sejarah di Al-Fatihah? Ada nggak? Yang bilang ada, acungkan tangan. Yang bilang nggak ada ayat sejarah di Al-Fatihah, acungkan tangan. Yang ragu? Lihat, perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ayat sejarah bukan itu. Sejarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, sidikin, syuhada, wasolihin. Kita lagi cerita apa di sini? Sejarah. Siapa? Ini jawaban setiap kali kita baca Al-Quran. Ibu dipertemukan dengan kisah dan Allah memudahkan. Maka penting gak Al-Quran itu? Bapak Ibu yang saya hormati, coba waktu jangan dihabiskan scroll saja. Apalagi scroll belanjaan, duit nawe tapi loba kahayang. Atau duit aya tapi bingung, sieun penipuan. Lama sejam, 2 jam nggak kerasa. Atau nonton film misalkan. Coba luangkan waktu, agendakan waktu untuk baca Al-Quran, terjemahnya dan tafsirnya. Seperti halnya ibu saat ini meluangkan waktu ke Masjid Raya Bandung, ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan ibu. Saya doakan semoga segala bentuk pengorbanan Bapak Ibu semua saat ini bisa hadir di Masjid Raya, mendengarkan ta'lim, menjadi catatan terbaik yang nanti akan Allah berikan kepada kita semua. Dan masjid ini menjadi saksi bahwa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang ingin memakmurkan masjid, orang yang senantiasa ingin menuntut ilmunya dan ingin terus memperbaiki diri. Dan kelak kita bisa bertemu bukan hanya di sini, tapi kelak di surganya Allah kita bisa saling sapa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok bu, semangat ibu harus ditularkan ke yang lain. Semangat ibu untuk ngaji, sebarkan juga ke yang lain.
Kalau ibu mendapatkan penolakan, nggak usah sedih. Ya, nggak usah sedih. Intinya kita terus profesional. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah, maka Allah akan melihatnya. Begitu juga Rasul, begitu juga orang yang beriman. Dan kamu kelak akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan kamu nanti akan ditanya terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Maka ibu, semangat ibu, ngaji kayak gini, tularkan ke semuanya. Insya Allah, ibu meninggal, orang itu mendapatkan kebaikan melalui ibu, maka selama orang itu melakukan kebaikan, maka akan terus ngalir pahalanya. Dan ternyata orang yang baik itu, dia sebarkan juga, maka akan terus bertambah amal kita. Ingat, dunia itu pasti hancur, kita pasti mati, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu yang lelah mengurus rumah tangga, gak apa-apa, tapi lillah bu ya. Capek menjadi berumah tangga, gak usah sedih bu. Ibu lagi berkorban. Ibu sedang menyembelih luka batin ibu. Mungkin di sini ada yang trauma dengan mantan suaminya, ada yang trauma dengan orang tuanya. Bersabarlah. Orang-orang yang berhasil, yang dikisahkan dalam Al-Quran, para nabi, sidikin, suhada, wasolihin, itu kehidupannya juga ditimpa dengan ujian. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir adalah mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan total dan kepasrahan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan nolong. Akan tiba waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, Idul Adha mengajarkan jika Allah meminta, apakah kita rela melepaskannya? Suatu saat kita akan ditinggalkan oleh pasangan hidup kita. Suatu saat kita akan ditinggalkan oleh orang tua kita. Suatu saat kita akan ditinggalkan oleh buah hati kita. Atau suatu saat kita akan meninggalkan orang yang kita cintai, harta yang kita sudah usahakan, pekerjaan yang sedang kita perjuangkan. Akan ada masanya kita berpisah dengan semua itu. Tapi satu hal yang perlu kita tanamkan, Allah tidak akan menjauh dari kita. Rahmatnya Allah tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di alam kubur. Buktinya apa? Satu ketika Nabi SAW berjalan, lalu berhenti, lalu mematahkan pelepah kurma. Dua bagian itu disimpan di kuburan yang pertama dan di kuburan yang kedua. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabiullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Kata Nabi, kedua kubur ini mendapatkan siksa. Yang pertama, jorok dalam masalah buang air. Yang kedua, senantiasa mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan aku berharap sampai ini masih basah, siksanya dikurangi oleh Allah. Ternyata rahmannya Allah tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di alam kubur. Bapak Ibu yang saya hormati, akan ada masanya semua itu kita tinggalkan. Saya pernah mendapatkan syair dari guru saya. He jalmanu kajong jonan, ku dunia tuluy tuluyan, hingga poho ka pangeran, tuluy ngumbar panglamunan. Yen anjeun teh henteu nyaho, yen maot teh ngadodoho, datang tara mere nyaho,
boh keur eling tawa poho balikeun abdi ka dunya rek ibadah salawasna tapi ditolak harita digebruskeun ka neraka. Ya, mulai sekarang kita belajar saling mengingatkan. Terakhir dari saya Bapak Ibu, untuk memahami telahnya punten anu saumnya untuk memahami kedalaman makna pengorbanan, mari kita renungkan dialog yang menggetarkan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, usia baligh. Siapa anak tersebut? Nabi Ismail alaihi salam. Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku yang senantiasa Aba sayangi, yang senantiasa menjadi buah hati, yang senantiasa Bapak rindukan. Bapak bermimpi bahwa Bapak menyembelihmu. Fangdur madza taro, coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala, anaknya menjawab, ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku yang aku cintai, wahai bapakku yang senantiasa menjadi pembelaku, wahai bapakku yang senantiasa ada untukku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pada dipencitmu. Malam ke-8 Tarwiyah, Nabi Ibrahim mimpi. Malam ke-9 Arafah, kumpul semuanya bermimpi. Malam ke-10 Zulhijjah, yaitu saat kurban. Jadi tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha. Udhiyah, penyembelihan. Masya Allah. Ini pisau sudah kena ke lehernya, tapi gak sedikit pun, jangankan menyembelih, 1 senti pun lehernya Nabi Ismail alaihissalam itu tidak terluka. Kenapa bisa? Bisa. Siapa yang menjadi penyebab Nabi Yunus alaihissalam selamat dari perut ikan? Kalau mau remuk nggak ditelan sama ikan? 40 hari 40 malam nggak remuk. Siapa yang nolong? Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud? Terbakar nggak? Jangankan terbakar, 1 helai rambut Nabi Ibrahim pun nggak ada yang terbakar. Siapa yang telah nyelamatin Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun sehingga dia bisa melintasi lautan?
Apakah tidak cukup kisah-kisah bagaimana Allah menolong hambanya yang dengan penuh keyakinan dan penuh kepasrahan ditolong sama Allah? Lalu pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang ujiannya melebihi mereka semua? Tidak ada. Ataukah ada yang menyamai mereka? Semuanya berada di bawah mereka. Kalau ujian yang besar yang mereka hadapi Allah mampu untuk menolongnya, lalu bagaimana dengan ujian yang saat ini Allah berikan kepada kita? Apakah kita yakin Allah akan nolongnya? Tinggal sabar, nunggu waktu. Mereka pun sama, nunggu waktu ketetapan dari Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merasa si paling menderita. Enggak. Yang paling menderita kalau perspektif manusia itu para nabi, ujian itu berat-berat. Tapi kenapa mereka tidak menderita? Karena mereka membawa satu keyakinan yang penuh dan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah ini banyak hikmahnya. Salah satunya adalah dialog antara seorang ayah dengan bapaknya. Ayah dengan anaknya. Penuh kelembutan, penuh kejujuran, penuh keterbukaan. Enggak karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, diberikan wahyu, terus mengatakan kepada anaknya, "Hei Ismail, kamu akan aku sembelih, tong ngalawan." Gitu enggak Nabi Ibrahim? Enggak. Meskipun Nabi Ibrahim membawa titah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan untuk kita bersikap lemah lembut, jujur, terbuka kepada anak. Karena ini akan terekam menjadi generasi yang hebat. Nabi Ibrahim sampai mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara." Sampai segitunya. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang punya keinginan anak supaya begini, anak supaya begitu, terus kita memaksakan sampai akhirnya kita bertentangan berat dengan anak, yang akhirnya menyebabkan perselisihan, yang akhirnya kita menyesal sudah membesarkan, anak pun merasa sakit hati karena dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat tidak fair terhadap keinginannya. Maka satu, kita pun harus mencoba berbicara baik dengan anak kita, yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Terus lagi respon Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini soleh pisan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku yang aku sayangi, wahai bapakku yang senantiasa ada untukku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berarti kalau kita menjadi seorang anak, bapak kita ngajak ngobrol, dengarkan dengan baik dan ikuti kalau itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ayat ini mengajarkan kepada kita komunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua ketika punya keinginan, coba alat standarnya adalah tauhid. Alat standarnya adalah kebaikan. Dan kita sebagai seorang anak, jika orang tua kita mengajak diskusi, maka lakukanlah akhlak yang terbaik. Jangan langsung bereaksi, apalagi marahin orang tua kita. Inilah kisah yang tiada duanya. Kisah yang sangat inspiratif. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya apa? Sebagai kesimpulan, Idul Adha adalah momen spiritual untuk melepaskan ikatan dunia yang menahan langkah kita menuju Allah. Mari jadikan Idul Adha ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu ikhlas dalam niat. Jangan sampai kita melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan kedudukan di hati makhluk. Itu riya namanya. Terus luruskan lagi hatinya, bahwa saya ngaji, saya sholat, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama saudara, sayang istri, sayang suami, sayang anak. Itu yang dilakukan ikhlas karena Allah, karena semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan di hati makhluk. Kita korbankan keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan di hati makhluk.
Yang kedua, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Allah telah banyak memberikan kisah teladan bagaimana para nabi, sidikin, syuhada, wasolihin, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat, tetapi ketika mereka sabar, Allah memberikan anugerah yang besar, bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik. Maka sebesar apapun ujian yang saat kita alami saat ini, percayalah, Allah pasti bantu, Allah nggak akan ninggalin kita. Ya. Yang ketiga, taat dalam amal. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang kita kerjakan saat ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tulus dalam memberi. Seperti halnya Nabi Ibrahim, tulus untuk memberi kurbannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Juga hapunten saeutik seserian ananya. Dasana spesialisnya ngajak seri, aduh hapunten. Memang ustadz itu bawaannya beda-beda. Ada yang bisa ngajak seri, aya nu henteu. Mungkin salah satuna abi mah meureun hese ngajak seri teh tadi baralam wae ibu-ibuna. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.